ya. Memang kita patut prihatin ya. Kita patut prihatin terhadap apa ini peristiwa korupsi di perguruan tinggi. Tapi jika dihubungkan dengan bahwa apakah ada yang salah dari sistem pendidikannya, saya kira tidak ya. Tidak sistemnya penuh. tidak masalah. Ya, pendidikannya tidak bermasalah. Itu kan di dalam ilmu hukum dikatakan aturan hukum yang baik sekalipun, tapi berada di tangan penegak hukum yang buruk, dia akan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Pemirsa Gunsantok, kali ini masih seputaran bincang tentang pemilihan rektor Unila Ya. periode 2023-2027, yang mana pemilihan ini termasuk pemilihan luar biasa karena bukan karena habis masa jabatan. Dan narasumber saya kali ini narasumber yang kelima, bakal calon rektor dari Fakultas Hukum. Ini satu-satunya dari Fakultas Hukum. Beliau adalah Profesor Dr. Hamzah SHMH. Beliau ini asli Kota Bumi ya, Ya. Mulang Maya ya, Ya, Mulang Maya. Asli Kota Bumi, dan beliau di hukum lebih mendalami hukum ekonomi, lebih mendalam hukum ekonomi beliau ini. Dan sekolah dari SD SMP-nya ada di Kota Bumi, SMA-nya aja di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung. Oke, Prof, kita langsung aja. Saya sudah baca-baca sedikit visi misinya, yang tadi menurut saya agak puitis dan berfilsafat dan bagus benar menurut saya. Saya mau tanya nih, dari dalam itu yang bisa saya ambil petunjuk dari mimpi dan lebih memiliki nilai kebenaran. Apa yang dimaksud ini, Prof? Ya, ini bahasanya luar biasa nih. Kalau kita itu bermimpi, kendali itu ada pada Allah, ada pada Tuhan yang Maha Esa. Ada pada Allah. Iya, ada pada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kalau kita bercita-cita, itu kendali kan ada pada manusia. Gitu. Jadi ketika kendali itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, berarti kendali itu insya Allah bagus ya. Insya Allah itu bagus. Oleh karenanya Bung Karno kan mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi kau tetap berpijak di bumi. Tapi kalau Bung Karno berkata berbeda, dia mengatakan bahwa Bung Karno tidak pernah punya cita-cita jadi presiden, tapi Bung Karno bermimpi jadi presiden, katanya itu. Jadi gantungkanlah mimpimu untuk mencapai cita-citamu. Iya, seperti itu. Oke, Prof. Saya sudah bisa nyambung nih. Oke, Prof. Nah, ada lagi nih, masih ada berapa poin nih? 5 poin kelihatannya yang bisa saya ambil tarik dari yang tadi diberikan. Bahwa calon pemimpin bisa lahir dari pragmatisme, romantisme, melankolisme, dan isme-isme yang lain. Dan kalau Prof disuruh memilih, mau ambil yang mana dari isme-isme ini? Ada pragmatis, kan ada melankolis. Jadi dasar untuk itunya pinginnya dilahirkan sebagai pemimpin dari yang mana? Kalau kita boleh kita berandai-andai kan? Iya, kalau kita berandai-andai kan. Jadi memang secara komprehensif, pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai yang dimaksud tadi ya. Dia harus punya pandangan pragmatis, dia harus punya pandangan yang romantis, dia punya pandangan yang melankolis gitu. Gitu juga sebenarnya ya ajaran di ilmu hukum gitu ya, yang saya dapati gitu, bahwa di dalam diri seorang sarjana hukum itu, ketika dia mempelajari hukum secara komprehensif, maka yang ada dalam diri dia itu adalah tidak saja norma hukum, tapi di dalamnya ada norma agama, ada norma etika, ada norma sopan santun, ada norma susila, gitu. Dan itu harus bekerja secara komprehensif, tidak bekerja terpisah-terpisah.
bukan sendiri-sendiri. Tidak tersendiri-tersendiri. Tapi yang dimaksud pragmatis ini bukan karena pemilihan jadi pragmatis ya, bukan ya? Oh, bukan ya. Kan kalau asumsi politik ya, melahirkan pemimpin yang pragmatis, asumsinya quote and quote nih agak-agak negatif. Bukan itu yang dimaksud oleh Prof. Hamzah kan? Bukan itu yang dimaksud. Yang tadi nggak sendiri-sendiri, dia komprehensif tadi. Iya, komprehensif. Oke, Prof. Nyambung saya. Nah, ada juga nih yang bisa integritas bisa dikalahkan oleh subjektivitas. Sebagai akademisi, Profesor pilih yang mana? Pilih subjektivitas atau integritas? Atau seperti apa pandangannya? Kalau saya lebih memilih pada integritas ya. Karena dua hal itu memang sebagai sebuah ciri dari pemimpin. Iya. Ciri dari pemimpin. Tapi tingkatan tertinggi ciri pemimpin dari sekian banyak ciri pemimpin yang diutarakan dalam buku-buku kepemimpinan, yang selalu ditaruh di atas itu adalah integritas. Integritas. Ketika integritas itu runtuh, maka dia tidak berkualitas juga. Nah, menjadi kapabilitasnya hilang semua ya. Gitu. Oke. Apa itu pola kepemimpinan jadi hilang karena integritasnya itu tidak terjaga dengan baik, gitu, seperti itu. Karena integritas tidak terjaga, semuanya jadi hilang, kualitas hilang, pola pemimpin jadi hilang, gitu Prof ya. Yang dimaksud dari visi misi ini kita menggambarkan secara umum yang bisa diterima masyarakat. Betul. Oleh karena divisi saya itu kan mengatakan bahwa saya akan menjadikan Unila ini adalah perguruan tinggi yang bermartabat, gitu. Ya, bermartabat. Gitu. Oke. Kita lanjut, Prof. Ya. Menurut Prof. Hamzah ya, di tulisan Prof. Hamzah, bahwa Unila dapat cobaan extraordinary. Nah, ini saya juga belum paham nih extraordinary yang di sini ya. Terus bencana di atas bencana. Betul. Berarti sudah ada bencana nih, karena ada di atasnya lagi nih ya. Terus akibatnya kita harus berdamai di sini. Menurut Prof. Hamzah itu kita harus berdamai ini dengan ini, jangan berlarut-larut soal bencana ini gitu kan. Nah, apa yang dimaksud sini karena memaklumi saja apa seperti apa, Prof? Memaklumi si bencana ini? Oh, tidak. Maksudnya extraordinary itu kan bukan pernyataan saya semata ya, tapi itu adalah pernyataan seluruh dunia bahwa apa yang terjadi dengan peristiwa yang terjadi di Universitas Lampung itu, dunia mengatakan itu adalah extraordinary crime. Extraordinary crime. Iya. Oke. Extraordinary crime. Jadi kejahatan luar biasa gitu. Oleh karenanya itu menjadi menyedihkan ketika itu dilakukan di perguruan tinggi. Itu yang jadi problem besar kita gitu. Yang perguruan tinggi itu adalah sebuah lembaga di mana pendidikan itu diberikan kepada sumber daya manusianya, yang kelak sumber daya manusia itu akan saling mengisi dan menggantikan kan gitu toh. Itu. Nah, itu yang patut disayangkan. Tetapi kita juga tidak boleh berlarut-larut dengan persoalan ini karena kita istilahnya bahwa kita tidak merajut masa lalu, kita ini mau merajut masa depan gitu ya. Jadi memaklumi itu maksudnya nggak usah lagi nginget-nginget itu lagi maksudnya. Gitu. Mengingat boleh ya, saya kira mengingat boleh. Tapi bukan untuk teguran supaya ke depan jangan lagi lebih baik. Terjadi lagi gitu. Kenapa bisa begitu kan? Nah, betul. Jadi harus ya semacam koreksi mungkin ya, koreksi jadinya. Benar. Oke, kita lanjut. Ini agak kembali flashback dulu ke masa kecil nih, Prof. Dulu Prof. Hamzah SD-nya di mana, Prof? Saya kecilnya itu di Nakau. Gitu. Karena saya lahir itu di Kota Bumi. Oh, di Nakau ya? Di Nakau. Saya itu dulu di Nakau sampai dengan kelas 4 SD. Kelas 4 SD, jadi nggak sampai selesai? Nggak sampai selesai. Di SD 1 Nakau, lalu orang tua saya berpindah ke kampung halaman dari ibu saya, yaitu di Desa Mulang Maya. Nah, maka saya menyelesaikan pendidikan SD saya di Mulang Maya itu. Lulusnya situ. Lulus SD negeri. Lanjut SMP?
SMP saya di SMP 1 Negeri Kota Bumi. Kota Bumi. Kota Bumi. Negeri semua ya? Ya. Nah, baru SMA pindah. Kalau SMA saya diajak oleh kakak tertua saya dosen Fakultas Ekonomi untuk bersekolah di Bandar Lampung. Sekolahlah saya di SMA swasta Tunas Harapan Di Bandar Lampung. Ya, S1 Unila. S1 Universitas Lampung. S2-nya? S2 saya di Fakultas Hukum UI dan S3 saya di Fakultas Hukum UI. Jadi linear ya? Ya, di S1 linear. terus linear ya? Linear. Spesialisnya di hukum apa? Hukum Prof? ekonomi saya. Hukum ekonomi ya? Hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Oke, Prof. Jadi Prof Hamzah ini linear dia. Dia spesialis di hukum dan dia lebih ke hukum ekonomi. Hukum ekonomi, ya. Nah, Prof, jika nih Prof Hamzah insya Allah terpilih jadi rektor, apa hal yang akan dilakukan pertama kali? Yang pertama kali saya akan lakukan itu adalah mencoba mengangkat martabat Unila ini dengan tentunya kita mencontoh kepada pendiri-pendiri Universitas Lampung. Yang saya mengamati sebenarnya kita tinggal melanjutkan apa yang sudah diletakkan secara mendasar oleh pendiri-pendiri Universitas Lampung ini. Contoh, di dalam salah satu program kerja saya di misi saya, di program itu saya mengatakan bahwa untuk menuju pada kampus yang Green Campus. Green Campus. Saya mengatakan bahwa Profesor Dr. Insinyur Sitanala Arsyad sudah mengajarkan itu. Hanya saja orang tidak membacanya. Gitu. Apa yang kita lihat ketika masuk ke Universitas Lampung ini di jalur 2 kampus, di setiap fakultas itu pasti ada pohon bungur. Pohon bungur itu adalah pohon yang indah. Pohon bungur itu kenapa ditanam oleh Profesor Dr. Insinyur Sitanala Arsyad sebagai salah satu ciri khas Green Campus? Karena umumnya masyarakat adat Lampung itu rumahnya kan di tepi sungai, kalau nggak itu kan di tepi laut. Gitu. Kalau nggak di sungai, di laut mereka. Nah, di tepi laut. Kalau nggak di sungai, Nah, karena Profesor Sitanala Arsyad itu adalah orang Lampung yang beradat pepadun, maka dia di tepi sungai. Dan setiap tepi sungai itu pasti ada pohon. Di sejajar itu. Nama pohon itu pohon bungui kalau bahasa Lampungnya. Di bahasa Indonesia kan jadi pohon bungur gitu. Oh, itu kan pohon itu sangat kokoh. Jadi kalau Anda melihat pohon itu kokoh, keras gitu, akarnya, dan bunganya indah. Gitu. Bukan ketika berbunga, bunga itu berjatuhan ke sungai, kita melihat seolah-olah aliran sungai itu berbunga. Padahal itu jatuhan dari bunga itu. Nah, itu ajaran itu secara gramatikal kita bisa lihat. Green Campus yang tidak terlihat oleh apa itu sivitas akademika yang diajarkan oleh Sitanala Arsyad itu adalah bagaimana 2 periode beliau ketika beliau menjadi rektor Universitas Lampung itu mau pindah karena ditarik oleh pemerintah pusat jadi rektor IPB. Beliau itu dihadiahi 2 oleh Provinsi Lampung karena jasa beliau lah yang menyatukan Universitas Lampung ini di dalam satu kampus di Gedung Meneng ini. Pertama, dia dihadiahi mobil Mercy. Mobil dinas beliau itu didem. Oh, boleh didem. Didem, lalu dihadiahi kepada beliau. Itu dikembalikan. Diberikan oleh Prof. Sitanala. Oleh Profesor Sitanala Arsyad dikembalikan itu. Lalu beliau juga diberi rumah dinas. Rumah dinas itu dihadiahi Provinsi Lampung kepada beliau. Itu pun dikembalikan oleh beliau. Kata, wow. Betapa berintegritasnya, betapa hijaunya ajaran Sitanala Arsyad itu ya. Jadi panutan itulah yang membuat Prof. Hamzah berniat untuk mencalonkan diri itu. Integritas dan jujur tadi ya, bukan nggak penting mobil itu, bukan nggak penting rumah itu, tapi integritas harga diri itu lebih penting. Ya begitu ya, Prof ya. Betul. Nah, ini sekalian nih kalau kita lihat, nah, green. Kita bicara green ya, Unila ini kan berkembang, bangunnya horizontal, nggak naik ke atas nih, banyak. Jadi banyak lahan ini bakal habis, Prof. Nah, kalau itu tidak dirancang dengan baik, bisa saja lapangan bola itu jadi ini. Sementara
dimanapun di dunia ini green itu paling supaya namanya orang belajar. Betul. Jadi harus lebih segar kan gitu. Bagaimana pendapat Prof. Hamzah ke depan itu seperti apa sih? Apakah akan dihabiskan lahan-lahannya? Oh tidak. Di dalam program kerja saya di misi yang ke-6 itu saya menjelaskan bahwa harus ada pemikiran, harus ada kerja bersama antara perguruan tinggi Universitas Lampung untuk mengembangkan kampus baru ya, kampus baru di luar dari kampus yang ada di Gedung Meneng ini, yaitu yang saya baca adalah dalam pemberitaan bahwa Gubernur Lampung itu memberikan hibah tanah seluas 150 hektar di Kota Baru itu. Artinya konsep pembangunannya tidak akan menghilangkan green kampus itu. Tidak akan menghilangkan. Dia tetap segar kan? Kalau dia segar ya. Nah, kadang kita bisa lihat contoh-contoh sekolahan kan banyak habis tuh lapangannya nggak ada ya kan? Betul sekali. Jadi kalau kampus kita satu-satunya ini yang berdiri dari awal itu sayang kan kalau gitu, Prof ya. Artinya itu tidak terjadi lah ya, bakal tidak akan terjadi. Kalau ini malah kita lebih meluaskan lagi ke tempat lain kan, itu seperti yang sudah disetujui oleh ini ya, di prakarsa oleh gubernur ya. Betul. Oke. Nah, soal keamanan, Prof. Ya. Ini kan di sini kalau kita lihat di sini menurut saya kembali lagi karena saya sering masuk ke sini bahwa bukan kurang aman ya, artinya pengamen bebas, pengamen bertato, kemudian malam-malam itu orang bisa duduk-duduk seperti berpacaran gitu di embung itu gitu. Betul. Kalau saya melihatnya seperti apa? Apakah bebas seperti ini gitu? Betul. Bagaimana pendapat Prof nanti ke depannya seperti apa sih? Saya kira kita harus pikirkan bersama ya. Pimpinan Universitas Lampung harus memberikan warning dan kontrol ya terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas di perguruan tinggi ini yang jika fasilitas itu disalahgunakan gitu ya, seperti itu bisa membuat aturan secara preventif, larangan-larangan secara preventif ya, bisa juga melakukan tindakan represif, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pihak keamanan kampus untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan ya yang dipandang perlu jika memang fasilitas kampus itu disalahgunakan oleh sivitas akademikanya atau oleh pihak luar seperti itu. Oke. Nah, Prof, tidak di pemerintahan saja, tidak di DPR saja, itu ada oposisi. Ya. Nah, kita sih nggak mengharapkan siapapun yang kalah itu menjadi oposisi kan, tidak. Ya, betul. Kata-katanya jadi kurang bagus karena ini akademisi gitu. Betul. Tapi jika ada kritikan-kritikan, misalnya kita turunkan aja oposisi itu menjadi kritikan gitu. Prof Hamzah alergi nggak dengan kritikan ini? Seperti apa pendapatnya? Itu yang salah satu selalu saya ungkapkan pada saat saya sosialisasi di fakultas-fakultas kemarin itu. Saya mengatakan, sejak kapan sih terjadi perubahan paradigma bahwa rektor itu adalah sebuah jabatan, gitu ya? Kan di dalam perpresnya sendiri mengatakan, bahwa rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan itu ada tugas tambahan, bukan jabatan. Bukan jabatan seperti di pemerintahan. Bukan jabatan eksekutif atau legislatif gitu ya. Bukan seperti kalau jabatan di pemerintahan kepala dinas itu kan selesai jadi kepala dinas, dia nggak boleh turun lagi, nggak boleh turun lagi. Tapi kalau kami di kampus ini selesai jadi rektor, wakil rektor, selesai jadi dekan, wakil dekan, kembali lagi.
gitu. Yang ilmu eksakta kembali lagi ke laboratoriumnya, gitu. Yang di Fakultas Ilmu Sosial kembali lagi di program mengajar belajarnya itu. Artinya fokusnya di di kampus itu adalah akademis. Iya. Ya, fokusnya akademis. Fokusnya kalau kita sudah berpikiran jabatan itu adalah ini hal yang mendatangkan wibawa ataupun menjadi salah nanti jalannya, begitu ya Prof ya? Betul. Karena saya katakan kami dengan dekan, kami dengan rektor tidak membungkuk ketika kami mengatakan selamat pagi, selamat siang, enggak. Gitu, bukan atasan bawahan. Bukan atasan dengan bawahan, gitu, karena itu adalah koleha. Gitu, itu adalah kita satu kolek, gitu ya. Iya, itu adalah koleha, kan gitu. Koleha, gitu itu. Nah, karena kita sudah terlanjur ngomongin kritikan ataupun seperti oposisi. Nah, BEM kita selama ini ya, Prof ya, kelihatan menurut masyarakat umum atau anak-anak aktivis itu dikebiri karena nggak bisa bergerak lah. Nah, bagaimana pandangan Prof Hamzah? Ini apakah seperti ini sih? Karena setahu saya kalau kita di kampus itu BEM itu aktivis mahasiswa itu juga diperlukan gitu. Tapi cara-caranya ya nggak destruktif lah, dia konstruktif gitu. Nah, bagaimana pendapat Prof Hamzah? Sepengetahuan saya, waktu saya menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, saya justru memfasilitasi pengembangan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum gitu ya. Yang tadinya cuma ada 9 lalu muncul jadi 12 unit-unit kegiatan mahasiswa itu. Tempat ruangan-ruangan kerja mereka itu bekerja sama dengan pihak alumni, pada waktu itu adalah Pak Abdullah Fadri Auni. Itu lalu meminta bantuan kepada gubernur pada waktu itu Pak Muhammad Ridho. Itu dibangunkanlah Ridho Fikardo, dibangunkanlah itu gedung alumni 3 lantai itu. Nah, lantai ketiganya itu adalah ruangan mahasiswa. Lantai ketiga yang gedung alumni itu oleh ketua alumni diinisiasi menjadi nama gedung Profesor Hilman Hadikusuma. Artinya BEM itu tetap harus hidup ya, Prof ya? Mahasiswa itu merupakan bagian dari sebuah perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi tidak ada organisasi mahasiswa, ya bagaimana? Dan mereka belajar kepemimpinan juga kan proses itu. Betul gitu. Adapun dinamika terjadi itu ya namanya saja dinamika, naik dan turun itu biasa. Tinggal bagaimana kita mengatasinya kan gitu ya. Oke. Prof, ini kan banyak yang dari pemerintah ini PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Unila sekarang dia BLU ya, Badan Layanan Umum ya, Badan Layanan Umum yang masih di dalam. Dan menurut Prof Hamzah, ini perlu nggak sih kita menjadi PTNBH? Apa di BLU aja? Ini adalah capaian dari sebuah organisasi di perguruan tinggi. Capaian yang ada di bawah itu namanya Satker, itu perguruan tinggi Satker, Satuan Kerja. Lalu dia naik menjadi BLU, Badan Layanan Umum, gitu. Lalu yang terakhir itu adalah PTNBH, capaiannya, gitu. Semuanya ini ada baiknya, ada buruknya, gitu. Ada baiknya, ada buruknya. Tapi dominan adalah baiknya, gitu. Karena apa? Karena perguruan tinggi ini ketika dia dari BLU ke PTNBH itu pengelolaan terhadap perguruan tinggi itu memiliki keleluasaan yang dominan, gitu. Jadi tidak lagi ada pengaturan pengelolaan dari tingkat kementerian terhadap perguruan tinggi yang PTNBH itu. Orang seringkali memaknai dalam konsep pengelolaan keuangan saja, gitu. Karena itu memang menjadi tanggung jawab si universitas itu sendiri. Seperti itu. Oleh karenanya
tentunya kita harus melakukan capaian dari perpindahan capaian dari BLU ke PTNBH itu dengan cara-cara yang benar, dengan dalam bahasa hukum. Ada indikatornya. Nah, kalau nggak ada lompat-lompat nanti malah jatuh kan? Itu yang harus dipenuhi. Jadi bukan karena ada alasan etikat tidak baik untuk mencapai PTNBH itu. Ya, ada syaratnya. Kalau naik tangga itu ada syaratnya. Kalau nggak bisa ngapain ke atas ini? Nah, itu. Oke. Nah, Prof, menjadi pemimpin ataupun leader itu akan lebih banyak manajerial dan keuangan. Betul. Ya, di kampus pun atau di perusahaan, di kampus juga sama. Tapi seperti kata Prof Hamzah tadi, akademisi itu bukan struktural itu bukan jabatan seperti di tempat lain gitu, tetap akademisi gitu. Nah, sementara Prof Hamzah ini spesialisnya atau ininya di hukum nih. Bagaimana mengatasi manajerial dan keuangan nantinya, Prof? Kan ada dua nih, manajerial itu kan berdampingan dengan keuangan ini, Prof. Iya. Sebenarnya antara hukum dan ekonomi itu sejajar ya. Bukankah Universitas Lampung ini dulu didirikan dengan satu fakultas? Nama fakultas itu ada Fakultas Ekonomi dan Budaya. Ya kan? Budayanya itu jadi fakultas hukum, ekonominya berdiri sendiri. Gitu. Jadi secara teori saya diajarkan dalam hukum ekonomi itu kan begitu, bahwa bagaimana cara ngambil uang dari kantung orang ke kantung kita, orang itu tersenyum, gitu. Bukan sakit hati gitu. Bukan marah, gitu lah. Bagaimana cara tersenyumnya? Hukum yang membuat dia tersenyum, gitu loh. Yaitu dengan cara jual beli, hibah, kredit, ya kan, hadiah, gitu. Itu yang dibenarkan oleh hukum, gitu. Jadi terhadap manajerial perguruan tinggi, jika nanti saya ditakdirkan jadi rektor Universitas Lampung, saya kira memang itu sebagai penutup dari saya ketika bersosialisasi di fakultas-fakultas itu. Saya katakan visi dan misi saya ini amat sangat terbuka, gitu, terbuka untuk dilakukan perbaikan, gitu. Karena apa? Terlalu besar bagi saya nilai inti untuk saya pikirkan sendiri. Artinya berbarengan dengan ahlinya, gitu. Nah, itu yang saya bilang. Karena mungkin kita kerja sendiri kan nggak mungkin. Siapapun tidak bisa menguasai semua bidang ilmu kan begitu, Prof ya. Nggak bisa menguasai. Nah, ya kembali juga harus definisinya juga harus benar. Jangan seperti kata Prof. Ini hukum ekonomi. Iya. Jangan dibalik-balik juga gitu antara hukum ekonomi, divisinya juga dirubah-rubah soal uang misalnya, soal suap jadi infak. Di mana letak hukumnya gitu? Itu kan tadinya pembenaran bisa, ya kan gitu. Kan kalau dihukum, gimana caranya mengalihkan ini kan gitu? Karena berhubungan suap, infak itu kan ada di levelnya itu ada uangnya gitu, ada ekonominya kan gitu, Prof. Ya ini intermezzo aja, Prof. Betul. Oke, Prof. Nah di Unila ini kan sudah berjalan soal keuangan lah ya, keuangan itu sudah berjalan dan menurut saya dari pandangan masyarakat umum dari luar tidak pernah ada masalah lah, tidak pernah dikena penjara gara-gara keuangan ya. Yakin nggak Prof Hamzah sekarang ini nggak perlu diperbaiki lagi gitu soal keuangan? Jadi yakin bener aja nih sekarang ini, gimana menurut Prof? Oh, yakin iya ya. Kita harus punya manajemen keuangannya nih yang sekarang ada. Aspek keuangan saya kira perlu ada pembenahan. Itu yang saya katakan bahwa kita harus menciptakan good university governance. Good university governance itu salah satu unsurnya adalah transparansi. Gitu. Transparansi. Bukan berarti telanjangan, bukan. Ya, seringkali orang juga memainkan transparansi tapi tidak telanjang. Menurut saya jika memang dibutuhkan tapi telanjang yang sopan. Telanjang yang sopan itu mengatakan harus dilakukan audit.
nggak bisa dikelola dengan gaya kelola tukang sate. Manajemen tukang sate itu kan beli dagingnya sendiri, dia kan dicuci sendiri, dicuci-cucinya sendiri, dibakarin sendiri, dijualnya sendiri. Saya potong. Ada audit nggak di sini kita di soal keuangan ini? Ada audit Sebenarnya internal atau ada luar? Ada, sebenarnya ada ya. Apa SPI itu? Apa SPI bukan? Dari sisi internal SPI melakukan hal tersebut ya. Dari eksternalnya juga BPK juga melakukan audit. BPKP melakukan audit untuk pembangunan di mana pembiayaan yang bersumber dari APBN gitu. Lalu ada audit eksternal yaitu akuntan publik. Dari akuntan publik dan Jadi harus ya ada audit eksternal ya. ada Supaya balancing mungkin Prof ya. iya seperti itu. Jadi internal itu ada balancing dengan eksternalnya kan. Eksternal. Gitu. Kalau dia sendirian kan nggak ada yang ngontrol juga. nanti. Nah itu Nah, Prof lanjut nih. jadi kocok bekam bahasa Kocok Lampung. bekam. Bahasa Lampung ini kocok bekam itu. Prof, bagaimana konsep Prof Hamzah untuk ada dua yang saya soroti ini adalah pembangunan SDM dengan pembangunan gedung. Tadi sudah kita lihat ya pembangunan gedung tadi sudah. Nah, seperti apa sih gedung itu seiring dengan manusianya atau seiring dengan tambahnya fakultas atau seperti apa? Terus pembangunan SDM-nya seperti apa juga? Karena ya tidak terlepas dari SDM kan begitu Prof yang untuk mengurusi ini. Gimana Prof? Betul, memang pembangunan SDM itu adalah pembangunan yang menjadi ciri khas perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu yang dibangun adalah sumber daya manusianya, makanya dia nama perguruan tinggi bukan perguruan silat kan. Ya. Jadi sumber daya manusia itu harus dibina dengan baik gitu, harus dikelola dengan baik. Siapa saja itu? Ada mahasiswa, ada dosennya, ya kan, ada karyawannya gitu. Nah, ini setiap kali harus dilakukan peningkatan gitu ya, peningkatan harus dibuat pondasi nilai-nilainya gitu ya, nilai-nilai akademisinya itu harus dimasukkan. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, Anda jangan memandang saya hanya sebagai profesor lalu Anda semua percaya kepada saya. Jangan, betul. karena saya akan dihentikan oleh kematian dan saya akan dihentikan oleh pensiun. Betul. Anda harus bersiap untuk itu menggantikan saya gitu. Nggak bisa selamanya. Nah, nggak bisa selamanya gitu. Dan bisa juga dikoreksi karena nggak selalu benar ya Prof. Nah, betul. Bukan anti koreksi, nggak bisa. Silakan saja kita berbicara. Karena apa? Karena kita ini ada dua hal ini. Satu, kita ini akan mencari kebenaran, gitu. Tapi kebenaran itu ada dua, ada kebenaran mutlak, ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu diawali dengan masalah. Dengan masalah. Ya. Tapi kalau nggak ada masalahnya nggak jadi ilmiah nanti. Nah, itu akhirnya dicari argumentasinya. Kalau kebenaran yang kedua adalah kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ini diawali dari keyakinan. Gitu. Nah, nanti dia bertemu. Nah, bertemu inilah dalam kajian filosofi saya mengatakan ini yang selalu didoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Balance-nya pertemuan antara kebenaran ilmiah dan kebenaran mutlak inilah maka paripurna sudah itu ajaran manusia itu. Ada di pelajaran filsafat itu, Bro. Iya. Keyakinan untuk mencari keyakinan tuh. Betul. Mutlak. Oke, Prof. Nah, Prof, ini kita ngomong soal koruptor nih. Iya. Koruptor ini banyak dan sangat banyak, rata-rata kalau yang namanya koruptor itu pendidikannya minimal S1 Prof. Iya. Ya, ada S2, ada S3, ada profesor gitu dimanapun. Kalau saya perhatikan ini di TV-TV, kecuali pungli. Kalau pungli preman-preman di jalan tuh nggak sekolah dia. Iya, betul. Tapi kalau yang sekolah ini menjadi namanya koruptor. Nah, Prof Hamzah melihatnya ini ada yang salah nggak sih di dunia pendidikan kita ini? Kan dia terdidik ini, Prof. Betul ya, memang kita patut prihatin ya, kita patut prihatin terhadap peristiwa korupsi di perguruan tinggi. Tapi jika dihubungkan dengan bahwa apakah ada yang salah dari sistem pendidikannya, saya kira tidak ya. Sistemnya tidak masalah. Ya, pendidikannya tidak bermasalah. Itu kan di dalam ilmu hukum dikatakan aturan hukum yang baik sekalipun tapi berada di tangan penegak hukum yang buruk dia akan buruk.
gitu. Aturan hukum yang buruk sekalipun berada di tangan penegak hukum yang baik, dia akan baik. Idealnya, jadi manusianya manusianya. Jadi idealnya aturan hukum yang baik itu berada di tangan penegak hukum yang baik. Jika tidak, biarkan aturan hukumnya buruk asal penegak hukumnya baik. Seperti Jadi kalau dihukum tafsirnya bisa berubah tuh pasal itu. Nah, itu. Jadi kalau tadinya harusnya gini karena orang baik, dia harusnya begini, ditemuin bukan orang baik, tafsirnya berubah. Itu. Oke, Prof. Jadi kalau pendidikannya nggak ada yang salah sebenarnya, Prof, ya. Tidak ada yang salah menurut saya, ya. Begitu. Nah, karena kita menyangkut tadi soal pendidikan, menurut Prof Hamzah, perlu nggak sih selain kita ini kan kalau sebagai tenaga pendidik ya, Prof, kan transfer knowledge, mentransfer pengetahuan. Betul. Perlu nggak didampingi dengan akhlak dan perilaku? Itu seharusnya ya, agar jadi rambu gitu, kita nggak melakukan yang seharusnya di setiap mata kuliah itu tugas seorang dosen, ya, tugas seorang dosen, tugas seorang guru. Sebenarnya dosen sama guru itu sama lah, beda siswa mahasiswa ya. Karena mengajar semua. Akhirnya kami jadi dosen ini juga ada yang dosen besar, akhirnya kan guru besar gitu. Nggak ada dosen besar ya. Balik ke asal ya. Iya, balik ke asal. Jadi ada guru juga, jadi kayak kita ngajar SD kan guru. Cuman besar aja. Oke. Jadi akhlak dan perilaku itu penting ya, Prof, ya, untuk mendampingi jadi rambu-rambu ya, Prof, amat ya. Sangat penting itu. Oke, Prof. Nah, menurut Prof Hamzah, apakah cara penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri nantinya tetap akan dilanjutkan? Atau bagaimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi lagi suap menyuap nih? Kalau yang terdengar kemarin kan suap menyuap ini ada paling tinggi ini yang kalau kita ada baca dari berita adalah di prodi kedokteran ya, Prof, ya, di prodi itu, karena peluang prodi itu rebutannya tinggi, jadi tarifnya juga makin tinggi. Betul. Nah, artinya apakah itu tetap dilanjutkan? Terus kalaupun dilanjutkan, mengatasinya gimana, Prof, supaya nggak terjadi seperti itu menyalahgunakan jabatan, Prof Hamzah? Ada dua hal di sini. Kebijakan itu muncul dari pusat. Oke, kebijakan itu ya, nasional. Kebijakan kan muncul dari pusat bahwa ada jalur yang namanya SNPTN, jalur undangan masa lalu. Ada SBNPTN, lalu ada jalur mandiri. 3 jalur. Bahkan Prof Sugeng, Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto itu menambahkan satu, itu minta izin beliau kepada Kementerian Pendidikan itu diperkenankan dia membuka jalur PMPAP. Apa itu, Bro? Penerimaan mahasiswa baru, perluasan akses. Jadi beliau itu mau ngambil orang-orang dari dari desa itu yang berpotensi mau sekolah, mau kuliah tapi tidak memiliki dana. Tapi pinter. Diakomodir oleh beliau itu 5%. Seperti itu. Dan saya lihat itu baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja gitu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah gitu. Nah, kalau itu mau dihentikan, maka pusat akan mengeluarkan surat untuk penghentian itu. Tapi jika tidak, maka kalau nanti saya menyiasatinya seperti apa, Bro? Menyiasatinya agar tidak terjadi suap nyuap. Kalau jika dia tidak diberhentikan, harus kita siasati juga tidak terjadi. Seharusnya itu tidak perlu terjadi ya. Seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti saya ungkapkan tadi, itu bergantung pada manusianya itu tadi, gitu kan? Itu kan sudah ada SPI. Gitu kan sudah ada SPI itu sumbangan pembangunan institusi yang nilainya kalau di Fakultas Kedokteran itu minimal 250 juta. Itu resmi ya, lulus tes. Itu. Sudah lulus tes ya. Sudah lulus tes itu resmi, dia harus membayar. Jalur mandiri itu SPI-nya adalah 250 juta. Itu minimal ya. Minimal. Lalu dia terkena UKT. UKT dia itu adalah UKT yang tertinggi. Begitu. Jadi untuk apa lagi, gitu loh. Apa supaya nggak terjadi itu apa perlu ditransparansiin? Ada ini ada lulus tes jalur mandiri misalnya, sudah jalur mandiri ya, udah lulus tes.
tidak ada lagi, artinya nilainya itu diumumin. Selebihnya dari situ dan kuotanya sudah terpenuhi, nggak bisa ditambah lagi. Gimana, Prof? Oh, silakan saja. Kalau transparansi itu perlu dilakukan ya, bahwa biar aman gitu, tidak ada oknum yang seperti surat KPK yang pertama yang beredar di media sosial itu ya, ada passing grade yang dipasang. Iya, passing grade. Passing grade itu diumumkan gitu, bahwa Anda diterima karena passing grade Anda sekian. Gitu. Passing grade itu berbayarnya sekian. Bayarnya sekian. Gitu. Karena selain berbayar, kuota juga close, tutup. Misalnya kuotanya 10, 10. Nggak ada lagi kategori lu boleh bayar lagi lewat belakang, kuota ditambah. Kalau sudah begitu nggak bisa lagi. Kan harus menyesuaikan dengan indikator juga kan, Prof? Indikator eksak dan indikator sosial kan? Dosennya. Nggak mungkin kalau harus kita lebihin, orang udah cukup kuotanya. Betul, makanya saya katakan ini ada sesuatu yang salah karena dia sudah tidak menggunakan rasio lagi. Penerimaan tahun ini ya. Nggak pakai rasio. Iya, saya mengatakan tidak pakai rasio lagi. Rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa sudah tidak dihitung lagi. Rasio jumlah mahasiswa dengan tempat kuliah itu tidak dihitung lagi. Itu gitu. Kalau di ekonominya, Prof, demand-nya lebih banyak daripada supply-nya kalau orang dagang gitu. Jadi harga jadi tinggi, tapi tingginya bukan masuk kampus gitu. Yang kita kasihannya itu kan kita itu kan mendidik manusia, gitu kan. Ketika mendidik manusia itu segerombolan begitu banyak kan, efektivitas transfer ilmu pengetahuan itu menjadi berkurang efektivitasnya. Dan juga ya, Prof, dan tidak maksimal gitu ya. Bagi orang yang tidak mampu untuk masuk ke situ, kalau nggak dikembalikan pemerintah seperti ikatan dinas, itu berat, Prof. Orang-orang tidak mampu, kita dari kampung, kita ini juga dulunya dari kampung gitu. Orang tua cuman sedikit bisa nyekolahin kita. Kalau dia mau jadi dokter kayak mana, Prof? Betul itu ya kan? Harusnya seperti dulu itu di era-era saya masih SMA mau kuliah itu ada adik saya juga masuk ke dokteran. Dia di ikatan dinas, Prof. Betul ya. Ya dulu begitu. Iya kan dulu, karena dokter kan dia harus mau ditempatkan di pelosok. Kalau sekarang kita pelosok nggak mau, dia biayanya dia besar kan begitu. Artinya ya bukan tanggung jawab Unila, karena itu kebijakan pusat gitu. Harusnya ada ikatan dinas lagi. Kalau dia sudah masuk ikatan dinas, kalau dia mau keluar ya denda kan gitu. Iya, betul. Oke, Prof. Nah, kita coba sebelum kita nutup, kita agak fresh dulu. Nah, putra-putri Prof ada berapa? Saya punya 4 anak. 3 wanita, 1 pria. Oh, banyak wanita. Ya. Masih kuliah ya? Yang tua masih kuliah ya? Umur 17 tahun ya? Kelas 3 SMA. Kelas 3 ya, Kelas 3 SMA. Tahun depan ya? Mulai kuliah ya? Mulai kuliah. Yang nomor 2 SMA. Yang nomor 3 masih SMP di Al-Kausar. Yang nomor 4 itu SD. Yang nomor 4 itu lahir di Lampung. Hanya yang nomor 4 yang lahir di Lampung. Yang itu lahir di Jakarta? Jakarta semua. Oh, diboyong semua waktu kuliah itu? Waktu kuliah di situ. Oke, Prof. Nah, ini soal pemilihan, Prof. Ya. Prof Hamzah yakin nggak 35% hak suara? Itu kalau saya hitung-hitung kemarin sama Prof Bujang, itu hasilnya 35 bagi 65 kali 48. Itu hasilnya 25. Betul. Punya kartu suara itu, kementerian ini punya 25 kartu suara. Nah, menurut Prof Hamzah, yakin nggak bahwa kementerian itu karena kondisi extraordinary ini, ada kejadian langka force majeure seperti ini, yakin nggak dia rasional dan profesional? Hak suara dia tadi itu harus, menurut saya ya, menurut saya harus gitu. Jadi karena disorot nih. Iya, itu jadi bukan karena like dislike gitu. Iya, jadi tentunya kementerian akan mempertimbangkan hal tersebut ya, gitu, karena tidak mungkin kita akan seperti keledai jatuh di lubang yang sama 2 kali, gitu kan. Oleh karenanya saya mendengar dari dari Pak PLT Rektor Pak Muhammad Sofyan, dia mengatakan bahwa nanti setelah 3 besar Pak Menteri akan melakukan wawancara terhadap 3 besar itu sebelum dia menjatuhkan ikut dalam pemilihan Senat yang kedua dengan menyertakan 35% suara kementerian itu, seperti itu. Tentunya
saat ini pun kementerian saya kira sudah melakukan tracking ya terhadap siapa saja. Udah ada tanda-tanda belum? Iya. Ada tanda-tanda, Prof. Ini Hamzah lihat. Ada tanda-tanda tracing, dia ini udah mengajarkan, oh ini kalian harus begini loh gitu. Saya melihat itu pasti dilakukan ya dari pihak kementerian ya. Itu saya kira. Karena pasti dia juga nggak mau malu lagi lah. Benar, gitu. benar seperti itu. Jadi tidak mungkin juga kementerian akan mengorbankan perguruan tinggi ini hanya karena sebuah umpamanya karena apa ya? Karena di luar pertimbangan yang disebut tadi itu profesionalisme, apa itu integritas ya, apa itu pertimbangan-pertimbangan rasional yang tentunya akan membuat Unila ini bangkit sebagaimana semboyan Pak Artinya PLT. pasti dia penuh kewaspadaan lah atau Ya, hati-hati lah gitu ya. Benar. Masa dia berani lagi polanya seperti yang kemarin gitu waktu suaranya ya. Kalau kita dengar saya wawancara dengan Prof Bujang, itu yang menang suara sama dia gitu sebenarnya. Betul. Menang suara. Ya, tapi betul. dia kalah di sana karena 35% suara itu. Ya. Nah, kembali kita ini tanda-tanda tadi. Ini ada tanda-tanda nggak Prof ini kalau kita kembali ke bahasa puitisnya Prof Hamzah tadi, ada tanda-tanda nggak dalam mimpi nih? Oh ya, yang mendekati kebenaran gitu, Prof. betul. Saya memang bermimpi beberapa hari yang lalu. Saya itu sedang memperbaiki rumah yang banyak sekali bocornya. Gitu. Saya pikir kenapa saya harus memperbaiki ini, terlalu capek bagi saya. Gitu. Sementara saya melihat yang di dalam rumah itu orang-orang bukan mau ikut membantu memperbaiki rumah yang rusak itu, yang bocor itu, tapi justru berlindung di kamar-kamarnya itu. Gitu. Saya pikir, saya terbangun dari mimpi saya katakan, lah, itu tanda-tanda itu, tanda mimpi mendekati kebenaran itu. Cukup di situ aja. Oke. Nah, kalau saya hitung-hitungan matematisnya ya, kalau kita nggak butuh suara menteri, ini bicara kalau orang hukum FISIP kan biasa jadi aktivis nih kan gitu, biasa berorganisasi nih. Kalau di kampus yang FISIP hukum itu biasa organisasi lah, dia paham soal pemilihan gitu. Nah, kalau nggak ada suara menteri, ini sangat banyak dibutuhkan suara itu adalah 37 minimal. Iya. Kalau 37 suara senat tanpa suara menteri pun pasti menang. Suara senat itu ada 48. Iya, 48. Hitungan saya 37. Ya. Kalau 37 ditambah 11 kan 48. Iya, betul. Kalau 11 ditambah 25 kan 36. Iya. Nah, kalau yang 11 ini anggap lawan, 11 ini bergabung dengan 25 kan dia tetap kalah. Iya. Artinya minimal 37. Jadi kalau sampai menterinya nggak ngelihat rasional nih, ngelihat seperti kemarin dia kelompok sana. Kalau 37 suara senat dipegang, dia sudah pasti menang. Betul. Sudah pasti menang. Itu cuman hitung-hitungan matematis, Prof. Betul. Tapi kan ini ada yang nggak matematisnya nih, yang 35%. Oke. Prof, tentunya berstrategi lah. Kalau Prof kan pasti punya tim, punya apa, sudah strateginya jalan, nggak perlu dibuka soal strategi. Namanya ini strategi ya, Prof ya. Nah, sebelum kita closing statement, ada dua kata yang biasa saya pertanyakan. Ini melihat kata yang pertama, sukses menurut Prof Hamzah seperti apa? Sukses menurut Prof Hamzah, sukses itu kecil-kecil juga. Menurut saya sukses itu ya itu tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah sukses. Itu adalah sukses menurut Prof. Nah, kalau kebahagiaan menurut Prof Hamzah ini seperti apa? Bahagia itu nggak harus terlalu mewah kan gitu? Iya. Nah, bahagia menurut saya adalah ketika semua kebutuhan yang diinginkan pada hari itu, dibutuhkan pada hari itu terpenuhi. Yang dibutuhkan itu terpenuhi. Ya, artinya yang dibutuhkan itu kan bukan berlebih-lebih kan gitu bukan, kan? Karena dibutuhkan itu hari itu, bukan hari esok. Karena hari esok itu milik Allah.
gitu. Oke. Milik manusia itu ya hari ini. Hari itu yang dibutuhkan terpenuhi. Terpenuhi. Itulah kebahagiaan Betul. menurut Prof. Hamzah. Betul. Oke, Prof. Hamzah, pemirsa Gun Santok sebelum kita tutup, Ya. ini saya minta ada closing statement dari Prof. Hamzah, baik untuk Senat, untuk kementerian, atau untuk masyarakat secara umum, untuk Sivitas Akademika di Unila, atau apapun, biar menjadi bahan juga di publik, walaupun tidak punya hak pilih, juga menilai, begitu juga di Senat, begitu juga di kementerian. Silakan Prof. Hamzah. Ya, saya menutup bincang-bincang pada sore hari ini adalah bahwa ragukanlah bintang itu bersinar, kata saya. Ragukan. Ya, ragukanlah matahari itu api, ragukanlah bumi itu bulat, tapi jangan ragukan cintaku pada Unila. Tapi jangan ragukan cintaku pada Unila. Iya, tapi jangan ragukan cintaku kepada Unila. Jadi, mari kita bersama-sama membangun Unila ini dengan penuh kecintaan, gitu. Bukan dengan penuh kebencian atau dengan saling mencurigai, saling menjatuhkan sama satu sama lain. Saling mencurigai dan menjatuhkan. Ya, jadikanlah pengalaman ini adalah pengalaman besar bagi kita untuk memajukan Unila yang lebih baik di masa mendatang. Oke, terima kasih Prof. Hamzah. Saya pemirsa Gun Santok, saya sudah bisa tarik benang merahnya, tarik kesimpulannya bahwa ada poin yang bisa saya ambil dari Prof. Hamzah, bahwa hukum itu kalau di tangan orang baik hasilnya baik. Tapi kalau di tangan orang yang tidak baik hasilnya tidak baik juga. Artinya di dalam pendidikan itu tidak ada yang salah, semua pingin pendidikan itu baik. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak kapabel, dan tidak baik, hasilnya akan menjadi tidak baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat bagi kita semua, dan Amin. Mohon maaf Prof. Hamzah kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di Prof. Hamzah, dan kepada pemirsa Gun Santok, mohon maaf juga kalau kata-kata saya tidak berkenan di kalian, dan tidak ini mohon beri komentar kalaupun ada saran dan keinginan pertanyaan yang lebih baik untuk di masa datang. Ya. Dan saya berharap Unila bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Betul. Amin. Demikianlah bincang-bincang kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi